Halo semuanya, welcome back to our channel. Kali ini Laboratorium Hayati akan mengajak teman-teman semua untuk melihat aktivitas atau kegiatan kami membuat media tanam yang kami fermentasi menggunakan PGPR dan juga trichoderma. Oke, jadi kita mulai dengan bersih-bersih ya. Nah, ini adalah ruangan yang akan kami gunakan untuk fermentasi media tanam yang akan kami gunakan nanti. Yang lain sementara bersih-bersih ruangan. Nah, ini adalah aktivitas mengambil tanah atau memindahkan tanah dari luar yang akan kita pindahkan ke ruangan fermentasi tersebut. Pertanyaannya, mengapa sih perlu difermentasi? Nah, fermentasi itu adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, dalam konteks media tanam kali ini, fermentasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Nah, alasan mengapa perlu difermentasi itu yang pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah, kemudian mengurangi patogen, serta meningkatkan aktivitas mikroba, di mana fermentasi dapat membantu meningkatkan aktivitas mikroba yang dapat membantu tanaman menyerap nutrisi. Begitu, jadi untuk meningkatkan kesuburan tanah, fermentasi dapat membantu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman, serta fermentasi dapat membantu mengurangi patogen yang dapat merugikan tanaman. Nah, ini adalah proses pemindahan pupuk kandang dari halaman luar ke dalam ruangan fermentasi. Untuk fermentasi kali ini kita pakai apa-apa saja. Nah, yang kita pakaikan adalah yang pertama itu adalah pupuk kandang. Kemudian yang tadi tanah, kemudian kita pakai untuk mikroorganismenya, kita pakai PGPR dan juga trichoderma. Trichoderma yang kita gunakan kali ini adalah trichoderma yang sudah spesifik kota Kupang, di mana ketika kita melakukan eksplorasi, itu adalah eksplorasi yang dilakukan di kota Kupang sehingga sudah menyesuaikan dengan kondisi iklim dan lingkungan di kota Kupang gitu ya. Kemudian pertanyaannya, mengapa menggunakan PGPR dan trichoderma? Nah, PGPR dan trichoderma ini adalah dua jenis mikroorganisme yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Dengan menggunakan PGPR dan trichoderma dalam proses fermentasi, kita dapat menciptakan media tanam yang lebih subur dan seimbang. Nah, yang kita lihat saat ini adalah proses pemindahan tanah dari luar ke ruangan fermentasi. Aktivitas ini adalah aktivitas fisik yang lebih banyak dikerjakan oleh pria. Setelah mengumpulkan bahan media tanam berupa tanah dan juga pupuk kandang di dalam ruangan fermentasi, selanjutnya yang kita lakukan adalah proses pencampuran. Nah, proses pencampuran ini adalah bagian per bagian ya, sehingga untuk memastikan bahwa pencampuran antara tanah dan juga pupuk kandang tercampur dengan baik. Setelah itu, nanti sementara ketika pencampuran akan disemprotkan juga PGPR sehingga semua bagian dari media tanam ini dipastikan tersemprot oleh PGPR. Mari kita ikuti prosesnya bersama. Di dalam alat semprot tersebut sudah dicampurkan PGPR dan juga air yang kita akan semprotkan ketika kita melakukan pencampuran tanah dan juga pupuk kandang, sehingga PGPR tersebut
bisa tercampur rata pada media tanam yang akan kita gunakan nanti. Jadi seperti ini prosesnya, dua orang teman kita sementara mencampur media tanam dan seorang teman kita membantu menyemprotkan PGPR dari nosel sehingga campuran media tanam dan juga PGPR dengan menggunakan nosel itu diharapkan lebih merata pada semua bagian media tanam yang akan kita fermentasi nanti. Setelah selesai pencampuran, maka media tanam ini kita ratakan untuk memudahkan ketika difermentasi nanti. Sebenarnya masalah atau tidak sih menggunakan dua APH secara bersamaan khususnya untuk fermentasi? Nah, menggunakan dua APH atau agen pengendali hayati secara bersamaan yaitu PGPR dan juga Trichoderma dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga pengendalian penyakit tanaman. Kegunaan media hasil fermentasi dengan menggunakan PGPR dan juga Trichoderma bagi tanaman yang akan ditanam itu antara lain yang pertama, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, media hasil fermentasi dapat menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Media hasil fermentasi tersebut dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman. Trichoderma dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan juga hama sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida dan juga fungisida. Nah, selain itu juga kami menggunakan Trichoderma yang diisolasi dari tanah yang berasal dari Kota Kupang sehingga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama, karena dia spesifik lokasi, itu adalah adaptasi lingkungan. Trichoderma yang diisolasi dari tanah yang berasal dari Kota Kupang tersebut telah beradaptasi dengan lingkungan kondisi setempat serta memiliki suhu, kelembaban, dan komposisi tanah yang sama dengan Kota Kupang. Dan ini memungkinkan Trichoderma untuk bekerja lebih efektif dalam kondisi yang sama. Yang kedua, kemampuan pengendalian patogen lokal, di mana Trichoderma yang spesifik lokasi ini dapat mengendalikan patogen yang umumnya ditemukan di daerah Kota Kupang ini. Dan ini dapat membantu mengurangi resiko terjadinya penyakit pada tanaman. Kemudian yang berikutnya juga kemampuan meningkatkan kesuburan tanah dan kemampuan meningkatkan pertumbuhan tanaman, di mana Trichoderma dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara memproduksi hormon tanaman dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Oke, sekarang kita menuju laboratorium Trichoderma untuk mengambil Trichoderma yang sudah kita isolasi dan kita perbanyak starternya di laboratorium Trichoderma Lab Hayati Kupang. Selanjutnya ini adalah proses penaburan Trichoderma spesifik lokasi Kupang pada media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, tadi kan kita sudah semprotkan PGPR. Selanjutnya kita taburkan Trichoderma pada bagian atas media tanam yang sudah kita siapkan ini. Diusahakan agar ditaburnya secara merata sehingga semua bagian dari media tumbuh yang sudah kita siapkan ini bisa ditumbuhi secara baik dan merata
oleh trichoderma yang kita taburkan. Manfaat media tanam yang dibuat menggunakan pupuk kandang, tanah, dan juga PGPR serta trichoderma itu yang pertama, manfaat media tanamnya sendiri adalah meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan efektivitas mikroba, meningkatkan ketahanan tanaman, dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia. Untuk PGPR-nya sendiri, manfaatnya adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman, yakni PGPR dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara memproduksi hormon tanaman dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Kemudian PGPR juga dapat meningkatkan ketahanan pangan, di mana dia dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan hama. Nah, ini adalah sisa PGPR yang ada pada alat semprot. Kita semprotkan lagi secara merata di bagian atas sehingga pertumbuhan PGPR maupun trichoderma dan penyebaran mikroorganismenya tersebut dapat menyebar dengan baik. Kemudian, apa saja sih keunggulan media tanam ini? Yang paling pertama, tentu saja media tanam ini adalah media tanam yang ramah lingkungan. Nah, media tanam ini kan tidak menggunakan pupuk kimia sehingga dia tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesuburan tanah. Media tanam ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Serta yang ketiga adalah meningkatkan ketahanan tanaman, di mana media tanam ini dapat membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit gitu ya, dan dipastikan media tanam ini tidak menggunakan pupuk kimia. Selanjutnya adalah proses penutupan media fermentasi menggunakan terpal. Kenapa harus ditutup menggunakan terpal? Nah, yang pertama adalah membantu proses anaerobik. Beberapa mikroorganisme dalam fermentasi membutuhkan kondisi anaerobik atau tanpa oksigen untuk berkembang dengan baik. Nah, menutup fermentasi membantu menciptakan lingkungan anaerobik yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya kita menunggu sekitar 7-14 hari untuk bisa menggunakan media tanam yang sudah kita buat ini. Sampai berjumpa lagi 7 atau 14 hari kemudian. Terima kasih telah menonton channel kami. Bye-bye.